Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya di Kamal Tekno dan ini adalah HP Oppo Reno 10 5G. Diperkenalkan pada Agustus 2023 dengan harga 6 juta cuy. Akan tapi saya mendapatkan unit ini dengan harga yang lumayan murah, 2,9 juta. Ditambah dengan potongan diskon dari Tokopedia sebesar sekian. Dan total uang yang saya keluarkan untuk membeli HP ini hanya sebesar 2.650.000 saja. Jadi saya mau beli HP ini pada tanggal 10 Oktober pada saat flash sale 10.10 cuy. Diskonnya keren, mantap sekali. Harga HP 2,9 juta jadi 2,6 jutaan saja cuy. Dan ini dia unitnya, langsung saja. Yang pertama kalian akan mendapatkan kotak penyimpanan. Di dalamnya ada softcase, kemudian ada kitab-kitab. Mulai dari buku petunjuk atau manual book. Kemudian ada kartu garansinya juga. Dan by the way, kartu garansinya masih seperti ini, belum dipotong sama salesnya cuy. Email yang tertera di kartu garansi sesuai dengan email dus dan HP. Kita taruh dulu dan kemudian kita mendapatkan softcase yang belum dipakai sama sekali. Masih bening cuy. Putih bersih, tidak ada goresan. Oke, kita taruh sini dulu ya. Kemudian ini dia HP-nya, Reno 10 5G. Kondisi HP-nya pun masih dibungkus seperti ini ya. Jadi ini kayak unit BNOB yang hanya dibuka untuk pengetesan saja, selanjutnya dimasukkan kembali ke dalam box. Dan saya sudah memastikan bahwasanya ini bukan unit refurbish ya, karena email yang tertera bisa dicek dan tembus di website resmi Oppo. Dan bisa kalian lihat di sini ya, bahkan aksesorisnya yaitu charger dan kabel masih sangat mulus sekali, putih bersih. Tidak ada tanda-tanda bekas atau pernah dipakai. Masih fresh banget, keren. Chargernya juga sama, putih bersih. Dan ini 100% ori, bukan KW. Bisa kalian perhatikan detail-detailnya. Tidak seperti charger KW yang kopong dan gampang panas ketika dibuat ngecas. Dan ini dia HP-nya, kita kletek dulu cuy. Oppo Reno 10 5G. Harga launchingnya 6 juta cuy. Dan penampakannya seperti ini. Sangat mulus sekali. Fisik kira-kira ya hampir 99% lah. Sisi samping tidak ada goresan ataupun den. Masih sangat bersih dan mulus. Kemudian di bagian atas juga sama. Masih sangat bersih sekali. Tidak ada goresan maupun jamur. By the way, umur HP ini kurang lebih sudah 1 tahun ya. Dan wajarnya HP yang sudah berumur 1 tahun pasti akan ada bekas-bekas pemakaian. Akan tetapi HP ini masih sangat mulus sekali cuy. Bahkan lubang chargernya pun juga masih perawan woi. Di bagian belakang lensa kamera juga sama. Kaca kamera tidak ada bekas-bekas goresan sama sekali. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, ini seperti HP yang sudah dibuka dusnya, dicek fungsinya, kemudian dimasukkan lagi. Bahkan ketika saya cek di website resminya Oppo, garansinya baru jalan sesaat setelah saya memasukkan kartu SIM. Artinya HP ini seperti HP baru cuy. Garansinya 1 tahun penuh. Oke, saya akan mereview sedikit soal HP ini. Yang pertama adalah layarnya. HP ini menggunakan panel layar dengan jenis AMOLED dengan 1 miliar warna cuy. Untuk ukurannya sih tidak terlalu besar ya, 6,7 inch. Untuk resolusinya Full HD Plus 1080 x 2400 pixel. Dan yang membuat saya tertarik adalah proteksinya. Kalau HP yang lain menggunakan Corning Gorilla Glass, kalau HP ini menggunakan Asahi Glass. Entah apa bedanya, saya juga kurang paham. Bagi yang lebih paham silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Menurut saya kualitas layar dari HP ini tidak main-main sih, kelas flagship karena mendukung HDR10+. Tidak hanya itu, desain curve-nya atau layarnya yang melengkung memberikan kesan mewah dan feel genggamannya terasa tipis, nyaman banget. Dan juga cukup ringan ya, hanya 180 gram saja. Refresh rate-nya juga cukup tinggi, bisa diset di 120 Hz. Tapi tentu saja semakin tinggi laju penyegaran layar, maka konsumsi daya semakin tinggi juga. Tapi 60 sudah cukup sih, karena bisa menghemat baterai. Jadi bisa dipakai lebih lama. Oh ya, nonton video di HP ini sangat enak sekali.
HP ini mampu memberikan pengalaman visual yang berbeda dengan HP-HP yang lain. Fitur HDR10 Plus-nya sangat membantu sekali untuk mengoptimalkan warna objek. Dan satu hal lagi yang menarik dari HP ini, yang kecerahannya sampai 950 nits. Jadi meskipun di bawah terik sinar matahari, layar akan tetap terlihat dengan sangat jelas coy. By the way, jika melihat dari harga launching yang 6 juta, saya mungkin akan berpikir berulang kali untuk membeli HP ini. Tapi untuk harga yang saya dapatkan di bawah 3 juta, menurut saya HP ini sangat worth it sekali. Terutama untuk bagian layar, saya sangat suka. Bisa menonton video sampai dengan resolusi 2K 60 fps dengan fitur HDR. Menurut saya itu sangat luar biasa sekali. Dan gimana soal kualitas kameranya? HP ini memiliki 3 buah lensa kamera. Satu kamera utama, kemudian kamera ultrawide, dan ada kamera telefoto sampai 2 kali optical zoom. Dan memang dari dulu, Oppo selalu menekankan inovasi termasuk pada sektor kameranya. Dan tidak berlebihan ketika saya menyebutkan hasil kameranya menjadi salah satu yang terbaik. Sayangnya untuk resolusi maksimal hanya mentok di 64 megapiksel saja. Sedangkan hal yang menarik adalah resolusi kamera telefoto yang bisa sampai 32 megapiksel. Sedangkan untuk lensa ultrawide hanya dibekali dengan resolusi sebesar 8 megapiksel saja. By the way, awalnya saya mengira bahwa resolusi 8 megapiksel ultrawide akan terasa sangat jomplang sekali dengan kamera utama yang sebesar 64 megapiksel. Akan tetapi ternyata hasilnya lumayan mirip cuy. Lensa ultrawide bisa menghasilkan gambar yang sama bagusnya seperti lensa utama. Dan untuk lebih jelasnya, berikut adalah hasil foto menggunakan HP ini. By the way, hasil foto tidak melalui proses editing sama sekali, murni dari hasil jepretan HP. Dan untuk hasilnya bisa kalian nilai sendiri ya. Dan berikut adalah hasil foto menggunakan lensa ultrawide. Kemudian ini hasil untuk lensa telefotonya. Dan ini hasil mode portrait. Dan ini hasil video saya set di Full HD 60 fps tanpa stabilisasi, atau stabilisasi saya nonaktifkan. Kira-kira hasilnya seperti ini, masih sangat bergunjang sekali. Dan ini resolusi Full HD 60 fps dengan stabilisasi aktif. Hasilnya sangat berbeda sekali, mantap. Getaran yang ada sebelum saya aktifkan fitur stabilisasi, semuanya tiba-tiba hilang setelah saya mengaktifkan fitur stabilisasi video. Dan ini adalah mode ultrawide-nya ya, sayangnya hanya bisa merekam di 30 fps saja. Meskipun begitu, videonya cukup stabil coy, mantap. Dari lensa kamera depan, Full HD 30 fps stabilisasi nonaktif. Dan ini ketika stabilisasi saya aktifkan. By the way, hasilnya tidak terlalu beda ya, masih bergetar coy.
Karena untuk kamera depan memang tidak ada fitur gyro eyes. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini, masih bergetar. Oh iya, untuk kamera depan filter otomatis aktif. Jadi muka saya terlihat lebih bersih coy, padahal belum mandi. Dan ini adalah hasil setelah filter saya nonaktifkan. Kelihatan bedanya ya, lebih burik dikit lah. Oke, kita sudah membahas tentang kameranya. Dan sesi terakhir kita akan sedikit membahas tentang chipsetnya cuy. Jadi HP ini menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 7050. Didukung RAM sebesar 8GB dan bisa diekspand sampai 8GB. Jadi total RAM 16GB cuy. Kemudian penyimpanan internal sebesar 256GB. Oh iya, untuk Dimensity 7050 sendiri ini setara dengan Snapdragon 778G. Ya, di bawahnya sedikit lah. Hanya saja, Dimensity tipe ini mempunyai kelebihan yaitu tidak gampang panas. Bahkan ketika digunakan untuk recording video dalam jangka waktu yang cukup lama, suhunya tetap adem coy, mantap lah. Untuk skor Antutu mendekati 600.000 ya. Dan itu hampir sama dengan Snapdragon 778G. Jadi secara keseluruhan, HP ini tidak hanya menawarkan soal performa saja, akan tetapi hampir seimbang di semua aspek. Mulai dari build quality, layar, kamera, performa, semuanya benar-benar diperhatikan oleh Oppo. Oke, dan untuk teman-teman ya, kira-kira HP apa sih yang sebanding dengan HP ini? Dari kualitas dan juga harganya, bisa disampaikan di kolom komentar. Insya Allah saya akan review. Dan sekalian kita komparasi dengan HP ini. Dan akhir kata, dukung terus channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe. See you guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.